Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tugas kelompok 4. 2.3.A.5.2. Tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Kucing untuk supervisi akademik. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Maria Ulfa SPD SD kelas 09345B dan saya sendiri Musapa SPD kelas 09345A. Dengan DRS Bambang Effendi MPD sebagai fasilitator BBGP kelas 09345 dan Ibu Siti Andayani MPD sebagai pengajar praktik kelas 09345A dan Bapak Latifur Rizal SPD sebagai pengajar praktik kelas 09345B. Sesi 1. Sebagai coach, Ibu Maria Ulfa dan Kuci, saya sendiri Musapa. Sesi 2. Sebagai coach, Musapa. Sebagai Kuci, Maria Ulfa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah kabar saya baik. Pak Pusapa sendiri bagaimana kabarnya? Waduh, saya ini kurang baik ini, Bu. Banyak dirundung masalah saya ini. Ada apa ya Pak? Gimana? Itu Kok kurang dia, baik Bul. gitu? Itu dia, Bulfang. Apa Bulfa ada waktu sekarang? Saya mau Kebetulan saya curhat-curhat sama Bulfa. kebetulan hari ini saya waktunya PJOK Pak. Jadi saya ada waktu kosong sekitar 1 jam. Oh iya, syukur kalau Bulfa ada waktu. Saya mau curhat, Bu. Kebetulan anak-anak sekarang di jam saya jamnya PAI. Jadi saya agak senggang. Ini ini membutuhkan waktu agak lama, enggak apa-apa kan ya Bu ya? Saya mau curhat ya. Tidak tidak apa-apa Pak. Monggo. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di kantin saja supaya nyaman curhatnya, sekalian bisa minum kopi. Wah, itu ide bagus itu kalau seperti itu. Heeh. Mari dah monggo Bu. Jadi apa nih Pak yang bisa saya bantu nih? Begini Bu. Saya itu sebetulnya bingung mau ngomong apa, mau mulai dari mana ini bingung masih terkait dengan masalah saya ini. Coba Bapak ceritakan apa apa yang Bapak rasakan sekarang ini. Saya itu bingungnya minggu depan anak-anak sudah waktunya penilaian akhir semester, Bu. Tapi ada satu siswa saya yang jarang masuk sekolah. Seperti itu. Lalu Ga- gimana? Galau saya menghadapi satu siswa ini. Oh, lalu bagaimana Pak? Ceritakan lebih lanjut. Kenapa Ya, kok sampai seperti itu? ya khawatir saja, Bu. Kita selaku guru punya anak didik yang jarang masuk. Kan yang pasti ketinggalan pelajaran dia. Iya. Terus menurut Bapak pembicaraan kita hari ini tujuannya itu untuk apa? Sebetulnya saya ingin curhat sama Bu Ulfa untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Iya Pak, mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi. Terus terang ya, Bu ya. Saya kepikiran terus sama satu anak ini, Bu. Sudah jarang masuk sekolah. Ya gimana lagi? Kalau seperti itu, apa hambatan Bapak untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah? Begini, Bu, siswa saya ini kalau di rumah disuruh menjaga adiknya sama orang tuanya. Ya otomatis dia tidak bisa masuk sekolah.
fokus Iya. menjaga adik di rumah dia. Lalu bagaimana pendapat jenengan dengan situasi seperti ini? Hmm, Saya sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya, Bu. Sudah saya datangi, tapi pada waktu itu saya lihat memang kondisinya dia sangat dibutuhkan untuk merawat adiknya itu. Karena kedua orang tuanya ya seperti itu, bekerja. Kalau seperti itu, bagaimana cara Bapak mengatasi masalah tersebut? Hmm, saya mau menemui orang tuanya, Bu. Eh, Lagian mau mencoba membicarakan masalah hal ini. Kalau bisa, murid saya itu masuk setiap hari, meskipun ya bawa adiknya ke sekolah, kan tidak ada masalah toh buat saya. Yang penting anak itu bisa masuk seperti itu. Apa bisa, Pak, belajar dengan membawa adik tanpa mengganggu teman-teman yang lainnya? Insya Allah bisa, Bu. Nanti justru teman-temannya bisa membantu menjaga adiknya itu. Yang pasti ada rasa iba melihat temannya ketimbang tidak masuk, kan mending disuruh masuk sambil saling membantu menjaga adiknya gitu. Ya, itu bagus sih, Pak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? Ya Bu, saya akan segera menemui orang tuanya, anak si Laila itu untuk membicarakan dan berusaha memberikan materi kepada Laila secara daring, Bu. Di samping anak itu harus masuk biar tidak biar bisa dipelajari di rumah dan tidak ketinggalan pelajaran seperti itu. Siapa yang bisa Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bapak? Saya itu ingin melibatkan anak-anak kelas 6 dan bekerja sama dengan orang tuanya, Bu. Kebetulan anak-anak di kelas saya itu kompak sekali dan saling membantu. Bagus sekali, Pak. Memang harus seperti itu. Sepertinya Pak Musafa sudah menemukan solusi supaya Laila tidak ketinggalan pelajaran. Iya, Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan sehingga bisa menyelesaikan masalah ini, Bu. Bapak memang hebat. Pak Musafa pasti bisa. Semangat ya. Alhamdulillah, Bu, sekarang saya sangat lega dan pasti sangat bersemangat, Bu. Terima kasih ya, Bu ya, sudah mau mendengarkan curhatan saya. Mungkin hanya itu saja, Bu, curhatan saya. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung yang ke saya ya, Bu. Oke, monggo pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Ulfa, mudah-mudahan kita memang selalu diberikan kesehatan ya, Bu ya, supaya bisa terus Amin. mendampingi murid-murid kita di sekolah. Eh, Maksud Bu Ulfa ada apa mau ngobrol-ngobrol sama saya? begini Pak, maksud kedatangan saya ingin menceritakan. Akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas saya bersikap kurang sopan dan terkesan kurang menghargai terhadap saya selaku wali kelasnya. Saya mencoba menanyakan kepada mereka, mengapa kalian bersikap seperti itu kepada saya sebagai gurunya? Sebagian besar mereka menjawab karena enak sama ibu guru seperti ke teman sendiri. Memang awalnya saya memposisikan diri saya sebagai teman untuk mereka. Saya merasa ketika saya memposisikan diri saya sebagai teman kepada mereka di tahun sebelumnya itu sangatlah berhasil.
ternyata tahun ini malah seperti bumerang, Pak, untuk saya. Oke, Bu, memposisikan diri sebagai teman saat ini untuk murid-murid di kelas Ibu di kelas 6 ya. Iya, Dengan memposisikan sebagai teman, posisi kontrolnya itu ternyata anak-anak malah merasa egois biasanya dan anak-anak jadi kurang sopan, Bu. Kurang menghargai ibu sebagai wali kelas juga karena memang mereka mungkin lebih menganggap ibu sebagai teman dan nggak ada canggungnya sama sekali. Kira-kira Bu, tujuan obrolan kita hari ini apa ya Bu ya? saya sebenarnya ingin menemukan solusi, Pak. Bagaimana siswa saya di kelas 6 ini bisa bersikap lebih sopan dan menghargai saya sebagai wali kelasnya. Bagaimana supaya murid Bu Ulfa bisa lebih sopan, lebih menghargai seperti itu, meskipun posisi kontrolnya ibu sebagai seorang teman ya. Iya, Sejauh Pak. ini kira-kira kendala apa yang dialami Bu Ulfa sehingga belum bisa bersikap tegas kepada muridnya? Menurut saya kendala terbesar saya yaitu tidak bisa tegas kepada mereka, itu mental mereka. Saya merasa mental mereka itu belum kuat, Pak, dan tidak sekuat anak-anak tahun lalu. Saya merasa mereka tidak menghargai saya jika saya memposisikan diri sebagai teman, karena waktu itu belum belajar tentang posisi kontrol guru. Jadi saya merasa posisi kontrol teman adalah satu-satunya cara untuk guru lebih dekat kepada anak-anak. Ketika saya memposisikan diri sebagai manajer dan agak tegas, kendalanya adalah mental mereka. Ketika saya menjadi tegas, si anak itu nangis dan merasa saya tidak seperti biasanya. Waduh, berarti Bu Ulfa kelihatan lebih galak kalau seperti itu ya. Ya itu, Pak, ketika saya tegas, mental mereka itu rapuh dan dan nangis. Besoknya malah tidak mau sekolah. Akhirnya jadi masalah lagi, masalah baru. Jadi saya khawatir kalau saya seperti ini terus, anak-anak tidak mau lagi cerita apa-apa ke saya karena merasa sudah tidak dianggap. Sedangkan untuk menggali kebutuhan peserta didik itu kan salah satunya dengan menjalin kedekatan dengan mereka kan. Oh ya, itu Bu. Berarti kendalanya Bu Ulfa yang dihadapi selama ini mental mereka itu intinya belum kuat. Kemudian dikerasin sedikit, langsung nangis dan besoknya tidak mau sekolah ya Bu ya. Iya, kan itu namanya kan menambah Hmm, masalah lagi kan, Pak. iya, berarti dari masalah yang sudah diungkap Bu Ulfa, kira-kira harapan Ibu untuk muridnya itu seperti apa Bu? Ya harapan saya itu ya, Pak, mereka itu lebih tertib, menghargai saya sebagai guru, lebih sopan juga, dan mental mereka itu bisa lebih kuat. Jadi ketika saya menasehati bisa diterima tuh, Pak, sama mereka itu. Waduh, kira-kira sejauh ini yang sudah Bu Ulfa lakukan, kalau misalkan saya boleh kasih skala itu antara 1 sampai dengan 10, kondisi anak itu ada di level berapa kira-kira, Bu? Ya mungkin saya menilai diri saya itu ada di level berapa ya, Pak? Kalau 1 sampai 10 itu ya di skala 6 lah, Pak. Kayak gitu. Kenapa saya bilang di skala 6? Karena memang saya itu belum optimal untuk menuntun murid-murid menjadi manusia yang memiliki karakter baik dan sopan itu. Bisa menghargai guru dan saya belum konsisten untuk memposisikan diri saya sebagai posisi kontrol manager. Hmm, padahal posisi kontrol teman, kemudian Ibu bilang tadi posisi kontrolnya berubah menjadi manajer. Sejauh ini apakah itu sudah dilakukan? Kira-kira level berapa yang ingin dicapai dan bisa diprediksikan sama Ibu? Menurut saya anak-anak masih jauh untuk dikatakan sempurna. Untuk karakter yang sangat baik, saya berharapnya itu tidak muluk-muluk sampai 10,
8 atau 9 itu sudah lebih dari cukup, Pak. Waduh, itu level yang Bu Ulfa inginkan. Terutama perilaku, akhlak kepada muridnya, akhlak kepada gurunya, dan wali kelasnya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Ulfa agar bisa mencapai level 8 atau 9 itu, Bu? Ya, yang bisa saya lakukan terus berusaha, Pak. Berusaha membimbing, mengingatkan, memotivasi mereka agar mereka selalu bersikap positif, menghargai guru, dan menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama pada awal tahun ajaran. Dan saya akan berusaha untuk memaksa diri konsisten, memposisikan diri sebagai manajer, lalu menerapkan segitiga restitusi, juga berkolaborasi dengan wali murid ketika kita membimbing anak-anak di sekolah. Dan jika wali murid tidak kita libatkan, itu sama saja seperti nihil kan. Jadi Oh saya iya, akan Bu. berkolaborasi dengan wali murid untuk terus memantau dan mengawasi perilaku anak-anak di rumah. Oke, kalau begitu yang Ibu lakukan itu sudah membuat keyakinan kelas ya? Sudah Iya, dibuat, sudah. kemudian disepakati juga ya, Bu ya? Iya. Terus merubah posisi kontrol dari teman menjadi manajer, kemudian juga menerapkan segitiga restitusi berdasarkan dari keyakinan kelas. Selanjutnya juga berkolaborasi dengan wali murid terkait dengan akhlak, perilaku mereka di rumah. Dari beberapa rencana yang sudah disampaikan, ada keyakinan kelas, merubah posisi kontrol, dan kolaborasi dengan orang tua. Kira-kira rencana yang mana yang paling dekat? Mungkin yang akan dilakukan secepatnya sama Ibu seperti itu. Kalau keyakinan kelas kan memang sudah berjalan setiap hari ya. Setiap pagi kita mengikrarkan keyakinan kelas itu. Dan saya akan memaksa diri untuk konsisten. Memposisikan diri saya sebagai posisi kontrol manager itu ya Pak, yang akan saya lakukan. Kan kira-kira Bu, besok, lusa, Ya, minggu depan atau bulan depan? ya lebih cepat lebih baik Pak. Insya Allah mulai besok saya akan mengubah posisi kontrol dari teman menjadi manajer dan sebenarnya yang dibutuhkan adalah konsistennya. Wah, oke, baiklah kalau begitu berarti sangat baik. Berarti hanya butuh konsistensi ya, Bu, pada diri Ibu sendiri untuk bisa melakukan rencana yang tadi sudah Ibu sampaikan. Harapannya dan identifikasi masalah sudah. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu komitmen terhadap apa yang Ibu sampaikan tadi itu? Menurut saya yang akan membantu saya untuk menjaga komitmen itu sudah pastinya seluruh warga kelas, Pak. Karena ini permasalahan di kelas. Selanjutnya saya akan meminta diri saya dan peserta didik di kelas saya untuk komitmen dari rencana yang sudah saya rencanakan. Jadi harapan-harapan yang saya rencanakan akan saya share ke peserta didik dan meminta untuk kita semua komitmen agar itu semua bisa dilaksanakan dan dilakukan mengikrarkan keyakinan kelas di setiap paginya. Keyakinan kelas yang diikrarkan setiap pagi alhamdulillah berpengaruh walaupun presentasinya itu hanya sedikit. Tapi dari proses yang sedikit itu jika terus dilaksanakan akan menghasilkan sesuatu yang memang kita harapkan kan ya. Oh iya, berarti ya memang harus perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit, Bu. Tapi nanti endingnya akan baik juga. Hmm, kita harus tetap terus berusaha, Bu. Ya, berikhtiar. Setelah itu tinggal kita tawakal dan serahkan semuanya kepada Allah. Apa yang dirasakan Bulfa setelah kita ngobrol-ngobrol ini mungkin yang dicurhatin Bulfa ke saya dari tadi. Alhamdulillah Pak, perasaan saya ini lega dan bisa ketemu dan ngobrol dengan jenengan, bisa bertukar pikiran, bisa menemukan solusi. Jadi kalau misalnya punya masalah dan ada teman curhat, alhamdulillah ya Pak, punya waktu untuk mendengarkan permasalahan saya.
keluh kesah saya, bisa menemukan solusi dan bisa menentukan langkah selanjutnya. Oke, alhamdulillah bisa mencurahkan isi hati yang mungkin selama ini Ibu pendam sendiri. Minimal sedikit terlepas beban yang ada di hati Ibu. Mudah-mudahan semua langkah yang tadi sudah Pulva jabarkan berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anak bisa lebih baik, lebih sopan, lebih menghargai, dan menghormati Ibu sebagai wali kelasnya. Amin. Semoga terlaksana. Kira-kira dari pembicaraan ini, apa yang dapat Ibu simpulkan dan bisa diambil? Kesimpulannya adalah setelah berdiskusi, saya bisa menemukan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi, yaitu rendahnya sikap peserta didik dalam menghargai guru, menganggap guru sebagai teman, kurangnya sopan santun. Jadi solusi dari percakapan ini saya menemukan langkah terus berusaha menjadi lebih baik lagi untuk menuntun murid-murid memiliki karakter yang lebih baik. Berarti sudah dapat kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini ya Bu ya. Iya, Alhamdulillah sudah bisa terlaksana menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati. Kemudian juga merubah posisi kontrol dari teman menjadi manajer di kelas, berkolaborasi dengan wali murid, perihal mengawasi perilaku dan akhlak mereka di rumah. Oh iya Bu, mungkin cukup sampai di sini saja dulu ya Bu ya. iya Pak, eh, makasih apa Pak. yang yang perlu Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan hari ini ada manfaatnya, berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Iya Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah refleksi dari kegiatan praktek kucing. Refleksi dari praktek kucing, Ibu Maria Ulfa. Refleksi dari praktek kucing, Bapak Musapa, SPD. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.